Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan dari pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat ya sampai lemas ya. Nantinya kaki tidak terasa kaku ya. Dan kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat dengan jari jemari kita. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat. Langkah ini sebagai upaya untuk menstimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita. Dengan cara seperti ini, maka penyakit yang berhubungan dengan seluruh organ-organ tubuh kita nanti bisa disembuhkan. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan lagi ya. Serta kita treatment dengan cara seperti ini ya. Mana kaki dilipat dan pada pantat dipijat-pijat ya. Setelah dilakukan peregangan seperti ini ya, ini akan terasa sedikit sakit namun nanti akan lemas ya persendiannya ya. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup karena minyak ini merupakan pelumas ya dari pemijatan. Apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit sehingga terasa sakit dan bahkan bisa berujung pada memar kulitnya. Dan yang perlu diketahui bahwa setelah dilakukan pemijatan urut ini ya, biasanya terdapat detoksifikasi ya, atau semacam pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret ya, mungkin tidur berkepanjangan ya, dan keringat berlebih. Hal itu tidak perlu risau, tidak usah khawatir dan tidak perlu diobati. Dalam waktu beberapa saat kemudian nanti akan hilang sendiri dan tubuh
terasa lebih enteng ya. Serta keluhan yang dirasakan nanti akan hilang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, di mana kaki kanan terus dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha, sehingga kemeng-kemeng ya nanti sakit, kaku di persendian dan sebagainya nanti akan hilang ya. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, mula-mula ya persendian pada sendi betis itu kita lemaskan ya. Terus pada telapak kaki itu pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat dengan jari jemari kita. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat. Ini akan terasa ada efek seperti kesetrum ya. Hal itu lumrah, tidak ada masalah ya, karena merupakan stimulasi saraf. Nah, cara pijatan refleksnya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diketahui selain sebagai pelumas, minyak yang dipakai ini juga bisa menambah nutrisi bagi kulit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat dan kita treatment seperti halnya pada kaki kiri tadi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga bisa dipastikan bahwa kaki nanti akan lemas ya. Peredaran darah nantinya akan lancar ya, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya pada kaki nanti akan terurai ya, dibuang melalui saluran pembuangan tubuh ya. Oleh karena itu akan terasa efeknya seperti detoksifikasi tadi ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan sambil diberikan pijatan. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Dan setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantatnya. Caranya pantat dipijat-pijat ya sampai merata ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan pemijatan yang lebih keras. Masing-masing orang berbeda, oleh karena itu harus ditanya ya, agar bisa ditentukan pijatan mana yang dia inginkan, dia butuhkan. Otomatis di samping sembuh dari segala keluhannya, si pasien juga merasakan kenyamanan dan tidak terasa sakit ya. Karena kebanyakan orang itu menjadi takut ya
apabila nanti ternyata pijatan ini terasa sakit ya. Jadi tentu saja sebagai pemijatan ini sebagai relaksasi ya, dan juga rekreasi ya, sehingga tubuh akan menjadi fresh ya, dan karena hormon endorfin yang terdapat dalam tubuh nanti bisa keluar ya. Hormon endorfin inilah yang menciptakan rasa riang. Dan apabila pemijatan ini dirasa kurang kuat, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di wilayah pantat khususnya ya. Dengan demikian akan bisa sesuai ya, pemijatan ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan, di pantat ini memang ya sebagai termasuk pusat gerakan daya, pusat persendian juga, oleh karena itu perlu kita lemaskan ya, perlu kita relaksasi. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya. Jadi alurnya ke atas ya, dari pinggang sampai ke punggung. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalamnya terdapat sumsum tulang belakang dan saraf, mana pada tulang belakang pula terdapat produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu tulang belakang perlu juga kita berikan pijatan refleksi. Nah, caranya ya, dengan menekan pada titik-titik tertentu pada seputar tulang belakang ya, sehingga saraf yang terdapat pada tulang belakang nanti ya akan terstimulasi dan menstimulasi semua organ di dalam tubuhnya, sehingga organ yang mengalami kelainan nanti bisa sembuh atau normal kembali. Yang perlu diperhatikan bahwa punggung ya juga sering terjadi keluhan ya, mulai pegel, linu, kemeng dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kita beri perhatian khusus ya, dan memijat banyak di bagian punggung. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Nah, seperti inilah sistem terapi pijat urut ini. Mungkin Anda akan merasa vulgar ya, karena harus melepas pakaian. Dan memang pijat urut ini harus melepas pakaian karena tubuh harus dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya. Sedikit berbeda dengan teknik pemijatan yang lain ya. Konten ini ya saya buat bertujuan untuk mengedukasi ya, agar Anda bisa melakukan pemijatan sendiri terhadap pasangan Anda ya, dan tanpa minta bantuan ke orang lain ya, khususnya apabila yang memijat itu
laki-laki ya. Oleh karena itu silakan disimak dan dipelajari, kemudian nanti bisa diterapkan pada pasangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Nah, setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang ya. Kemudian dipijat lagi ya. Dan apabila pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan ya, atau digosok-gosokkan di sekitar wilayah pinggang sampai ke punggung ya. Khususnya pada sela tulang belikat itu diberikan pijatan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, diberikan pijatan refleksi untuk tulang belakang. Kita pijat, kita gosok sambil sedikit kita tekan-tekan ya. Dan setelah itu tangan kanan juga kita lipat ke belakang dan kita pijat pada sela tulang belikat ya. Seperti ini caranya. Dan terus kita pijat sehingga keluhan pasien nanti ya akan hilang. Kemudian setelah itu kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Ini semacam untuk pelemasan ya, pelemasan otot sekaligus pelemasan sendi. Dan setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat lagi ya dari sekitar pinggang sampai ke punggung itu. Dan yang perlu diperhatikan di daerah punggung ya, nanti dipastikan tidak ada permasalahan ya, pegel, kemeng, sakit, linu dan sebagainya. Selanjutnya dilanjut pemijatan ya dengan cara menggosok dengan siku ya, dengan siku tangan kedua, siku tangan kita ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ini tujuannya untuk mengintensifkan pemijatan agar pemijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan, sehingga otot menjadi lemas ya toh. Terus asam laktat juga akan terusir, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala itu kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik-tarik lembut ya. Serta kedua telinga juga kita tarik. Hal ini merupakan refleksi ya, pemijatan refleksi bagian kepala ya. Dan yang jelas penyakit migrain dan vertigo itu bisa sembuh dengan cara yang seperti ini. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian yang kepala kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat ya, bagian kepala samping kiri ya. Mulai dari leher samping kiri ya, itu pelipis, tulang pelipis itu ya juga kita pijat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, dan caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jadi dengan cara seperti ini ya, nanti penyakit migrain, vertigo, serta keluhan sakit kepala yang lain bisa sembuh ya, dengan cara pijatan seperti ini. Dan ini akan terasa enak ya, dan fresh. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan tangan ya, masih dalam posisi tengkurap. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang.
sehingga dipastikan tangan nanti akan lemas ya, peredaran darah akan lancar ya, dan persendian juga akan lemas ya, tidak kaku, tidak sakit ya. Yang jelas nanti akumulasi asam laktat juga akan terusir dari daerah tangan khususnya ya. Dan pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi. Caranya, pada telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat dengan jari jemari kita ya. Jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari juga dipijat-pijat lembut. Hal ini ya mungkin Anda akan merasakan efek seperti kesetrum ya. Hal itu tidak apa-apa, tidak ada masalah karena ini merupakan stimulasi saraf. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita pijat bagian sela tulang belikat yaitu. Cara ini akan memberikan sensasi yang tidak luar biasa. Dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara ulang-ulang. Nah, bagaimana menurut Anda ya dengan pemijatan ini ya? Sistem terapi pijat lutut ini silakan dikomentari ya, ditulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan standar komunitas YouTube ya. Dan apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Silakan ya diberikan tanggapan, komentar, atau mungkin ya tambahan demi sempurnanya konten ini ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Kemudian dilanjut langkah yang kedua ya, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga kaki nanti akan lemes. Dan untuk sendi, untuk lutut ya dan betis itu kita berikan pijatan refleksi untuk merangsang ya, cairan sendi ya, yaitu cairan sinovial. Apabila cairan sendi ini kurang ya, nanti persendian akan terasa sakit ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijat, kita stimulasi sarafnya ya. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Kemudian dari diangkat dan dipijatnya ini untuk memberikan ruang gerak pemijatan agar lebih leluasa ya, lebih leluasa untuk memijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan tadi kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan begitu ya, dan kita lipat ya, serta kita pijat lagi. Nah, caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kanan selesai, dilanjut pemijatan kaki kiri ya. Caranya kaki kiri ya dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Satu lagi merupakan nilai tambah ya, di mana minyak yang dipakai ini adalah
minyak zaitun sehingga menambah nutrisi kulit dan sekaligus sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Nah, kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ya, dan kita berikan pijatan lagi ya. Terus dipijat dengan cara menggosok seperti ini sehingga kaki menjadi lemas ya, otot kaki menjadi lemas. Kemudian setelah itu kita tarik ke depan semacam kita olahragakan dan kita lipat ya, serta kita pijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kedua kaki selesai dipijat, kaki kiri kaki kanan selesai dipijat, kemudian dipijat kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Untuk pangkal paha itu sedikit kita pijat sambil kita tekan ya, sedikit kita tekan ya, biar berrelaksasi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat secara bersama-sama ke depan dan kita olahragakan sehingga kaki ya, terus pinggang bahkan sampai punggung itu mengalami relaksasi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kita lipat kaki kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu dilanjut ya, pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya, mula-mula arahnya melingkar ya, atau spin, melingkar sampai nanti perut lemas ya. Nah setelah itu ya, nanti kita kondisikan tergantung pada permasalahan atau problem pada perut ya. Mungkin perut kembung atau mungkin memperbaiki peranaan dan sebagainya ya. Dan pijat urut ini juga bisa merupakan upaya diet ya. Jadi Anda yang mempunyai perut yang kendor, yang gembrot dan sebagainya bisa dipijat dengan cara seperti ini agar lebih singset ya, ramping ya. Silakan dicobakan ya, atau datang pada kami ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus bijaksana, karena tidak boleh asal-asalan dalam memijat perutnya. Mengingat dalam rongga perut tersebut terdapat organ tubuh yang vital ya. Oleh karena itu harus kita hati-hati karena organ tubuh tersebut tidak tahan terhadap tekanan ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana. Terapi pijat urut ini merupakan langkah ya, alternatif di samping pengobatan dengan obat-obatan kimia ya, yang mana obat kimia itu bisa terakumulasi di dalam tubuh apabila berlebih ya, dan sulit untuk terurai ya, mana akumulasi tadi bisa memicu tumbuhnya kanker ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi terlentang tadi, si pasien direntangkan ya kedua tangannya, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan pada pangkal lengan nanti ditekan-tekan ya, ditekan-tekan. Hal ini bisa menyembuhkan ya, mungkin sesak nafas atau batuk, sering batuk, nanti bisa sembuh dengan cara seperti ini.
khususnya yang berhubungan dengan otot dada ya, paru-paru, jantung. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Terus kita pijat ya dari pangkalan, kita pijat-pijat ya, mungkin sedikit sakit ya. Kemudian kita tekan-tekan ya, tekan dan kita berikan gosokan ya, kita pijat seperti ini ya. Pijat, cara pemijatannya. Terus kita pijat-pijat ya. Sambil sedikit kita tekan-tekan ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian kepala ya, dalam posisi telentang ini ya. Pelan-pelan kepala ya, di bagian dahi itu kita oleskan minyak. Kemudian kita pijat dengan cara menarik dari alis ya, sampai ke ujung rambut, tiaranya ke atas dan menyamping ya. Hal ini merupakan semacam stimulasi saraf juga ya, namun harus hati-hati ya. Rambut kita tarik-tarik ya, serta kedua telinga juga kita tarik ya. Hari ini ya, seperti yang saya katakan tadi, maka vertigo migrain akan sembuh ya. Dan setelah itu kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri, mulai dari leher samping kiri ya, sampai di seputar telinga kita pijat-pijat lembut ya. Dan rambut kita tarik-tarik. Dan setelah itu kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan ya. Caranya sama yang seperti yang dilakukan pada sebelah kiri tadi ya. Kemudian setelah itu kepala kita angkat, kita topang dan kita berikan pijatan punggung ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah itu kita lanjut pemijatan tangan ya, masih dalam posisi telentang ini. Tangan kiri kita oleskan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, sampai di atas ketiak yaitu, karena di pangkal lengan ini sering terjadi akumulasi asam laktat ya. Dan perlu diketahui bahwa asam laktat ini merupakan ya, penyebab kecapean, rasa capek ya. Apabila terdapat akumulasi itu ke asam laktat ini akan terasa capek dan berujung pada demam. Nah, kemudian telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan itu kita pijat-pijat lembut. Jari-jari tangan kita pijat-pijat serta sela-sela jari kita pijat-pijat pula. Dan setelah itu kita lanjut ke tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan dioleskan minyak kemudian dipijat-pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang.
Kemudian setelah itu kita lipat ke depan ya, dan kita berikan pijatan pada pangkal tangan ya. Kemudian setelah itu kita berikan efek kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien kurang lebih 3 kali ya. Dan caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu ya, si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai tangan ya, bahu bagian kanan sampai ke pinggang ya, turun ke pinggang, jadi turun ya arahnya, terus ke pantat bagian kanan juga, dan kaki kanan dipijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kaki kanan dilipat dan diberikan treatment seperti ini, dan selanjutnya kedua kaki dilipat juga ya, dan diberikan treatment seperti ini. Kemudian kita lanjut, kita palingkan ke kanan ya, kita pijat bagian kiri dari pundak ya, kiri, terus bagian sela tulang berikat yang kiri, turun sampai ke pinggang, terus ke pantat dan ke kaki sebelah kiri, kita treatment ya. Dan juga kaki sebelah kanan juga kita berikan treatment. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya si pasien dipersilakan duduk bersila. Kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang ya. Terus kita berikan pijatan, jamin nanti ya semua tubuh nanti dipijat ya, tidak ada yang terlewatkan. Semua tubuh dipijat, tidak ada yang terlewatkan. Dan rambut ya kita tarik-tarik, kedua telinga juga kita tarik-tarik ya. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu lutut kita untuk memberikan efek kretek ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, dimana ditarik ke tubuh, ditarik ke belakang dengan 3 posisi ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Dan saya kira ya proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.